Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami dari Rohani One GIA Pegangsaan dalam siraman rohani gereja kita. Maka siang hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur siang hari ini di tengah-tengah cuaca yang panas, di tengah banyaknya kesibukan, pekerjaan, dan berbagai hal yang menjadi aktivitas kami mengucap syukur karena kami boleh beristirahat sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sertailah kami di dalam merenungkan firman-Mu pada siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu dan kami mau menyambut berkat firman Tuhan siang hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan merenungkan perihal ataupun temanya adalah rahasia ketenangan ya. Ayat yang akan menjadi dasar daripada renungan kita siang hari ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayat 25, 26, 27 dan 28. Bunyi firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 25 dimulai demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara, suatu kali di sebuah swalayan terlihat seorang wanita sedang berbelanja dan pelayan pun melayani dengan biasa saja seperti hari-hari yang biasa mereka melayani dan juga kepada tamu-tamu yang lain customer-customer yang ada. Tapi tiba-tiba terjadi keributan karena kasir itu memanggilnya dengan sebutan Oma. Nah, itu saya lihat di salah satu media sosial yang ada. Jadi bukan saya menyaksikannya langsung, bukan tapi yang saya lihat itu dari sosial media atau daripada media sosial yang ada, salah satu media sosial yang memuat seperti itu. Nah, saya membaca di komen-komennya, ada yang berkomentar begini di kolom komentar, dia menasihati begini, sebaiknya jangan panggil Oma, lebih baik panggil ibu, itu juga panggilan yang sopan. Dan ada berbagai komen-komen di situ, ada yang memangnya mau dipanggil apa dan yang lain sebagainya. Nah, apapun yang menjadi komen-komen di situ, saya tidak mengiyakan, saya tidak menolak, saya tidak menyetujuinya juga. Saya hanya membaca karena saya tidak ada di tempat kejadian saat itu Kita tidak dapat ikut-ikutan karena kita tidak ada di tempat itu, kita tidak tahu mengapa kasir begitu. Saya juga tidak melihat seperti apa wujud daripada ibu, hanya potongan video saja. Dan mungkin juga dibuat orang kebetulan, karena kan zaman sekarang itu apapun bisa dilakukan orang. Melihat segala sesuatu kemudian merekamnya dalam bentuk video dan meluncurkannya di sosial media yang mereka punya. Tapi sekali lagi kita tidak ada di situasi itu, kita tidak berada di tempat itu, jadi saya tidak memberikan komen apa-apa. Hanya saya memberikan cerita bahwa hari itu semula biasa saja, tetapi ketika kasirnya menyebutkan Oma dan ibu itu menjadi begitu marahnya. Kita juga tidak tahu mengapa ibu itu menjadi marah Dan memang boleh dikata begini, nggak mudah
memberikan panggilan, memberikan sebutan kepada orang yang kita tidak mengenalnya. Tidak semua orang suka dipanggil ibu, karena orang akan lebih kak gitu. Hah? Aku dipanggil kak? Aku sudah tua loh mbak, mungkin begitu. Tetapi bagi orang lain ketika disebut kak gitu akan bangga. Tuh kan, gue masih muda kan, gue masih dipanggil kak gitu. Tapi ada orang lain yang mbak jangan dong dipanggil kak, saya sudah ibu. Ya whatever lah, itu ya orang punya alasan tersendiri. Di sini yang akan menjadi renungan kita pada siang hari ini itu bukan tentang sebutan atau panggilan, tetapi mari kita renungkan siapa yang tidak suka dengan kemudaannya, ya. Rambut masih hitam, ya, tanpa uban. Kalau saya sudah mulai tumbuh uban, ya. Rambut masih hitam legam tanpa uban. Wajah belum ada garis-garis, tanda penuaan. Kulitnya masih halus, belum ada flek-flek di mana-mana. Ya, jalannya masih tegak, masih bisa lari, masih bisa pakai heels. Sepanjang hari belum merasakan kelelahan, ya, badannya masih langsing, belum langsung, ya. Tapi bukankah setiap kita akan beranjak tua, ya? Seiring dengan bertambahnya usia, tentu kita akan lambat laun meninggalkan masa muda. Kita tidak lagi bisa dianggap muda karena usianya bertambah, kita akan menjadi tua karena usia. Daud menunjukkan kepada kita bahwa justru di usia yang tidak lagi muda, itu Daud yang tadi kita baca di Mazmur, pengakuannya. Ketika usia itu tidak lagi muda, bagi Daud itu merupakan cerminan kasih setia Tuhan yang tak lekang oleh waktu. Dan luar biasanya Daud mengakui, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Daud mengakui kok, dia sudah meninggalkan kemudaannya. Aku sekarang sudah tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, ini yang akan kita renungkan. Bukan perihal tua dan muda, sebutan untuk orang tua, sebutan bagi yang muda, tetapi di usianya yang tidak lagi muda. Yang menjadi fokus daripada Daud bukan raganya yang kian renta, tubuhnya yang kian surut oleh waktu dan tidak lagi seperti waktu ia muda, tetapi fokus Daud dengan usianya yang bertambah adalah fokus pada kasih setia Tuhan. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya. Bagi saudara yang masih muda, saudara belum pernah menjadi tua. Setuju ya? Ya, saudara belum pernah menjadi tua, belum pernah merasakan suka dukanya masa muda. Yang ada adalah sekarang ini. Di usia mudamu engkau bisa berjalan, engkau puaskan di masa mudamu, engkau jalan kemanapun, engkau minum apapun, makan apapun, berkata apapun, bertindak apapun dengan kekuatan masa mudamu. Tapi bagi bapak ibu yang sudah dipanggil oma atau opa, banggalah karena bapak ibu pernah menjadi muda, ya, setuju ya? Pernah menjadi muda, pernah bisa jalan kemana saja dengan tubuh yang masih ringan, ya, dengan waktu yang masih leluasa, ya, tidak digelayutin dengan anak cucu, ya, tidak ada ekornya, harus mikir-mikir kalau mau pergi-pergi sudah ada anak, sudah ada cucu. Tapi banggalah, itu semua sudah dilewati dan sekarang dalam usia sekarang ini dapat bercerita kepada anak cucu betapa Tuhan itu hebat. Amin, ya. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dan lihat ya, tidak dibiarkannya orang-orang benar, tidak ditinggalkannya orang-orang benar. Ketika usia bertambah, ketika raga mulai melemah, dan bapak ibu tak segesit di masa muda, ya,
berjalan dengan sangat hati-hati. Makan pun demikian, hati-hati sekali. Makan harus yang lunak, milih. Ini tidak, itu boleh. Ini jangan, itu iya. Ya, apalagi ketika harus turun naik tangga, lebih banyak menggunakan lift. Ya, itu pun harus dipandu, didampingi. Ya, naik kendaraan tidak seperti dulu lagi. Dulu anak yang nurut sama kita atau Bapak Ibu. Bukankah sekarang kebalik ya? Kita ketika usia bertambah menjadi oma opa. Bukankah sekarang ini nurut kepada anak? Anak udah mulai mengatakan, papi, mami ingat ini gak boleh. Papi, mami stop, jangan yang itu. Papi, mami jangan yang ini, harus yang begitu. Kalau dilawan jadinya berantem, ya. Ya coba, semuanya udah kebalik-balik kan ya. Ya, udah kebalik. Tapi apakah kasih setia Tuhan itu terbalik-balik dan alamin perubahan? Tidak Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih-Nya tetap nyata dan sempurna atas hidup kita. Hidup anak-anak Tuhan, hidup orang-orang percaya yang berpegang pada titah-titahnya, yang berpegang pada hukum-hukumnya. Itulah mengapa Daud tidak mengalami ketakutan di masa tuanya. Ketika usianya mengalami pertambahan dan raganya udah mengalami perubahan, ia dapat menjalani masa tua dengan tenang karena ia tahu rahasia ketenangannya itu adalah di dalam Tuhan. Maka ia mengatakan di ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta. Ia memberikan nasihat kepada orang-orang muda, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, ya. Sebab kasih Tuhan itu mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Mari Bapak Ibu yang sudah beranjak tua, ya, menolak karena usia. Tidak ada yang salah dengan usia tua, karena semua kita secara naturnya kita akan mengalami usia tua. Mungkin kita akan ditinggalkan, raga kita mulai melemah, semuanya gak sama, alami perubahan, tidak sama, itu tidak salah. Tidak salah ketika kita mengakui aku gak sama dengan yang dulu, aku gak lagi muda seperti dulu, aku gak lagi selincah dulu, itu tidak salah karena naturnya seperti itu. Kita semua akan beranjak tua seiring dengan usia. Tetapi yang tidak akan berubah adalah kasih setia Tuhan. Kiranya di usia yang bertambah, kita berpegang pada hukum-hukumnya dan kita akan menjalani pertambahan usia. Pertambahan usia itu, bertambahnya usia itu dengan ketenangan. Karena kita tahu rahasia ketenangan kita ada di dalam Tuhan. Maka peganglah hal ini, rahasia ketenangan ada di dalam Tuhan. Selamat menjalani usia tua bersama dengan Tuhan senantiasa, walking with Jesus. Karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, orang-orang yang tetap berpegang pada hukum-hukumnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semuanya. Kita belajar dari kehidupan Daud yang tidak mengalami ketakutan, tapi menjalani masa tua dengan tenang karena dia tahu rahasia ketenangannya adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini. Usia kami akan bertambah. Tidak menjadi sama. Tidak sama ketika kami di usia muda. Anak-anak menurut kepada kami, tapi hari ini di usia kami yang bertambah, kami yang harus nurut sama anak-anak. Dan kiranya Tuhan yang menjaga kami, untuk kami tidak membuat hal-hal yang seperti itu menjadi keributan dalam rumah tangga, dalam keluarga bersama dengan anak-anak. Tapi kami menyadari bahwa secara naturnya kami akan menjadi tua karena usia kami.
dan segala hal akan mengalami perubahan. Tapi satu hal kami yakini, bahwa kasih setia Tuhan itulah yang tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan. Justru di usia kami yang bertambah, kami menyaksikan betapa hebatnya Tuhan, betapa kasih setia Tuhan itu adalah cerminan yang kami mau jalanin, bahwa di usia kami yang bertambah, kami ingin menunjukkan kepada anak cucu kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Peliharalah kami, hari-hari kami, dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur untuk bertambahnya usia dan bertambah pula kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami serukan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.